Hai Bapak Ibu, saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Ya, Jamie mau ngasih informasi tentang sebuah perencanaan keuangan yang kokoh. Nah, Bapak Ibu boleh simak video ini sampai dengan selesai. Ya, semoga bisa dapat informasi dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini nama saya Jimmy Bobo. Saya seorang financial advisor dari PT Prudential Life Assurance. IG saya, Bapak Ibu boleh follow ya, karena di situ juga saya berbagi informasi tentang eh, pentingnya asuransi ya. Nah, eh, yang saya mau bagi seperti tadi di awal saya akan sharing tentang sebuah perencanaan keuangan yang kokoh. Nah, dalam perencanaan keuangan itu sama seperti kita sedang membangun rumah. Nah, setuju ya Bapak Ibu, dalam membangun rumah ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah pondasi, terus yang kedua adalah pilar, dan yang ketiga adalah atap. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan dalam sebuah perencanaan keuangan ya. Bagaimana kita tetap menjaga aset kita, menjaga uh, hasil kerja kita, menjaga hasil usaha kita ya. Itu kalau boleh saya katakan adalah perencanaan keuangan ya. Nah, yang pertama dalam perencanaan keuangan sama seperti bangun rumah adalah pondasi ya, yaitu asuransi. Nah, eh, setuju ya, tinggi sebuah bangunan itu ditentukan oleh seberapa kokoh pondasi ya, seberapa kuat pondasinya, maka bangunan itu bisa kuat ya. Terus yang kedua adalah pilar. Nah, dalam perencanaan keuangan itu pilar ada 2. Yang pertama adalah mengenai persiapan dana pendidikan anak. Terus yang kedua adalah bagaimana persiapan dana pensiun ketika kita nggak bekerja, nggak produktif lagi. Terus yang ketiga adalah investasi. Ya, nah ini kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa investasi aja dulu ya, asuransi nanti aja ya. Terus ada juga yang berpikir saya rencanakan dana pendidikan aja dulu ya, nanti aja asuransi. Terus ya sama pensiun, banyak orang yang menabung buat pensiunnya tapi tidak eh, memikirkan pondasinya dulu, yaitu asuransi. Nah, tetap simak ya penjelasannya. Nah, dalam pondasi atau asuransi itu ada 3 jenis jaminan atau asuransi yang perlu kita miliki untuk sebuah pondasi yang kokoh. Nah, yang pertama adalah jaminan kesehatan. Nah, perlu Bapak Ibu cek seperti apa jaminan kesehatan yang Bapak Ibu saat ini yang sudah Bapak Ibu miliki. Apakah sudah cukup ya? Perlu dicek jika masuk jika dirawat Bapak Ibu itu masuk di kelas berapa. Ya, Bapak Ibu boleh tanya ke BPJS atau boleh tanya ke perusahaan Bapak Ibu ya. Terus berapa limit yang bisa digunakan ya. Misalnya rawat inap, berapa budgetnya asuransi Bapak Ibu yang bisa dibayarkan oleh asuransi. Terus berapa lama Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya Bapak Ibu dapat dari perusahaan. Nah, apakah ketika Bapak Ibu sudah nggak kerja lagi, apakah jaminan dari perusahaan Bapak Ibu itu masih bisa digunakan? Ya, atau
setelah pensiun, apakah jaminan kesehatan itu masih bisa digunakan. Terus bisa digunakan di mana aja, misalnya Bapak Ibu perjalanan keluar kota, tiba-tiba terjadi sesuatu ya, seperti kita ketahui kondisi yang saat ini kondisi pandemi ya, kita banyak sekali resiko-resiko kesehatan yang bisa saja terjadi ya. Nah, di mana aja? Apakah di seluruh Indonesia bisa dipakai atau bahkan seluruh Asia atau seluruh dunia ya. Nah, Prudensial punya program jaminan e-card rawat inap, atau jaminan kartu rumah sakit ya. Itu sudah membayarkan seluruh tagihan rumah sakit. Limitnya mulai dari 10 sampai 65 miliar. Terus gampang digunakan di rumah sakit di mana aja. Hampir di seluruh kota di Indonesia bisa digunakan dengan cara yang mudah atau cashless. Nah, Bapak Ibu cukup pilih satu tempat tidur atau 2 tempat tidur ya. Wilayah pertanggungannya udah ada yang bisa Bapak Ibu gunakan di Indonesia, di seluruh Asia, bahkan di seluruh dunia ya. Terus kita bicara tentang pondasi yang kedua, yaitu jaminan penyakit kritis ya. Nah, jika seseorang mengalami resiko sakit kritis, maka orang tersebut membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Ya, selain itu membutuhkan waktu untuk istirahat. Artinya ketika Bapak Ibu adalah seorang pencari nafkah utama, itu perlu istirahat, artinya income atau penghasilan Bapak Ibu terhenti juga. Lalu bagaimana dengan kebutuhan keluarga? Ya, dan Bapak Ibu harus ngeluarin uang untuk biaya pengobatan. Nah, bagaimana cara perhitungannya adalah minimal memiliki jaminan penyakit kritis 5 kali penghasilan tahunan. Contoh misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 20 juta ya sebulan, maka Bapak Ibu perlu punya 1,2 miliar sebuah jaminan penyakit kritis. Nah, Prudensial punya program namanya Prutop dan PCB 88. Nah, dari penyakit kritis stadium awal, akhir, awal, menengah, dan akhir, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan klaim jika Bapak Ibu punya program ini. Ya, terus yang ketiga, pondasi yang ketiga adalah jaminan warisan atau asuransi jiwa. Nah, perlu saya ingatin bahwa tujuan memiliki asuransi jiwa adalah memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi meskipun pencari nafkah utama telah tiada. Ya, nah bagaimana perhitungannya? Pengeluaran bulanan dikali dengan 12, baru dibagi dengan bunga deposito bank. Contoh misalnya saya kasih gambaran, Pak Alex punya pengeluaran 10 juta dikali 12 dibagi dengan 5%. Jadi sama dengan 2,4 miliar. Nah, Bapak Ibu, ini saya buatin gambarannya mengenai jaminan kesehatan ya. Ini kartu rumah sakitnya Prudensial, namanya Prime Healthcare plus 1 tempat tidur. Ini saya kasih gambaran buat seorang pria yang usia 35 tahun, bukan perokok ya. Jadi Bapak Ibu perlindungan sampai dengan usia 75 tahun. Ya, artinya kartu ini Bapak Ibu bisa gunakan sampai usia 75 tahun. Nah, contoh ini batas kamar terendah 1 juta, maksudnya misalnya dalam satu rumah sakit harga kamar satu tempat tidur itu 1 juta ya, dan itu adalah harga terendah, maka Bapak Ibu itu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Preminya 967.000 ya. Terus untuk seluruh Asia ya, kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong, itu untuk
kamar terendah 1 juta, 1,2 juta preminya per bulan. Ya, untuk seluruh Asia, untuk kamar terendahnya yang 1 tempat tidur itu 1,5 juta dengan harga kamar 1 tempat tidur ya. Preminya 1,9 juta. Terus untuk seluruh dunia dengan harga kamar terendah 1,5 juta, itu preminya 3,3 juta. Ya. Nah, ini ada lagi batas kamar yang lebih tinggi lagi, batas kamar yang 3 juta. Contoh misalnya Bapak Ibu di sebuah rumah sakit itu ada yang harga 1 tempat tidur itu misalnya ada 2 pilihannya, ada yang 1.500.000 dan ada yang 3 juta. Maka Bapak Ibu boleh masuk di kamar yang 3 juta. Ya. Terus kalau misalnya di harga 1 tempat tidur itu misalnya katakanlah di sebuah rumah sakit harganya adalah 5 juta, harga terendahnya, maka Bapak Ibu tetap masuk di situ. Tetap akan dibayarkan sesuai tagihan. Ya. Oke, ini contoh misalnya batas kamar terendah 3 juta untuk wilayah Indonesia, preminya cukup dengan 1,3 juta. Ya, untuk seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong, untuk kamar terendah 3 juta cukup dengan 1,7. Ya. Untuk seluruh Asia, batas kamar terendah 5 juta cukup dengan 2,9 juta per bulan. Untuk seluruh dunia, untuk batas kamar terendahnya 10 juta ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kamar wilayah pertanggungannya seluruh dunia dengan batas kamar terendah 10 juta, jadi Bapak Ibu boleh masuk di bahkan yang kamar di Indonesia kan mungkin belum ada yang sampai harga kamar 10 juta per harinya ya. Dan Bapak Ibu bisa gunakan ini, bisa menggunakan ke yang paling tinggi ya. Dengan premi cukup 5,5 juta. Ya. Terus ini saya buatin juga gambaran untuk jaminan penyakit kritis, pria usia 35 tahun bukan perokok, mempunyai penghasilan 20 juta per bulan. Jadi 20 juta dikali 12 dibagi dengan 20 juta dikali 12 dikali dengan 5 tahun. Ya, karena kenapa 5 tahun? Yaitu kalau orang kena kondisi penyakit kritis, pengobatannya butuh waktu yang lama, itu minimal 5 tahun. Jadi perlu dana 5 kali dari penghasilan tahunan. Ya, jadi 1,2 miliar. Ini saya kasih contoh untuk produk PCB 88 cukup bayar 5 tahun, ini 5,8 juta per bulannya. Kalau Bapak Ibu mau bayar 10 tahun, 4,1 juta per bulan. Terus untuk 15 tahun, 3,3 juta. Nah, program ini bagus Bapak Ibu, sudah dijamin menguntungkan karena Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu bayar 5 tahun, terus selama 20 tahun itu Bapak Ibu diamin tidak terjadi apa-apa, maka uang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ambil kembali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tetap sediakan karena jaminan ini sampai umur 88. Katakanlah Bapak Ibu masih sehat sampai umur 88, maka 1,2 miliar itu akan tetap keluar Bapak Ibu. Ya. Oke, ini yang ketiga saya buatin gambarannya juga ya untuk asuransi jiwa atau warisan. Pria usia 35 tahun bukan perokok sebagai pencari nafkah utama mempunyai pengeluaran 10 juta per bulan. 10 juta seperti hitungan yang saya udah jelaskan di awal bahwa 10 juta kali 12 dibagi dengan 5% sama dengan 2,4 miliar ya. Nah, kalau kenapa 2,4 miliar? Artinya kalau misalnya sang pencari nafkah utama itu telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka 2,4 miliar ini akan diberikan kepada keluarga. Nah, keluarga ini, warisan ini 2,4 miliar ini bisa didepositokan dengan bunga 5%, maka akan menghasilkan 10 juta tiap bulan.
ya itu yang akan jadi biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Jadi meskipun pencari nafkah utamanya telah tiada, kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi. Nah, ini produk pewarisan bayar 5 tahun cukup dengan 4,9, ya. Terus 10 tahun cukup dengan 2,8 dan 15 tahun cukup dengan 2,4. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di tengah perjalanan dalam masa bayar terjadi resiko, maka 2,4 miliar ini plus saldo yang terbentuk Bapak Ibu bisa terima langsung. Itu benefitnya Bapak Ibu. Ya anggap aja kalau program ini Bapak Ibu mempersiapkan warisan buat orang-orang yang Anda kasihi. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu, ya. Perlu kita ketahui bahwa rencanakanlah tabungan pendidikan anak kita, tapi jangan lupa untuk melindunginya dengan asuransi. Ya, rencanakanlah tabungan pensiun kita, tetapi jangan lupa melindunginya dengan asuransi. Ya, berinvestasilah, tapi jangan lupa untuk melindunginya dengan asuransi. Ya, terus saya mau ingatkan lagi bahwa tujuan kita memiliki asuransi adalah memastikan biaya hidup keluarga tetap terpenuhi, pendidikan anak tetap tersedia, tujuan investasi kita tetap tercapai sekalipun resiko seperti sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal dunia terjadi. Nah, Bapak Ibu, selama saya di industri ini, ya kurang lebih saya mau masukin tahun ke-10 saya, ini sebagian yang saya tampilkan adalah klaim yang saya bayarkan secara langsung. Ya, masih ada sebagian yang belum saya masukkan. Saya sudah membayarkan klaim kartu rawat inap yang saya jelasin di awal, penyakit kritis, bahkan meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya. Ini klaim teman saya satu kantor, ya rekan bisnis, rekan partner kerja saya membayarkan 30 miliar ya untuk klaim sakit karena COVID, ya meninggal dunia, dan ini klaim 30 miliar diberikan. Itu tahun kemarin Bapak Ibu, ya. Terus Bapak Ibu untuk mempercayakan uang kita ke satu perusahaan, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat kuat, ya berdiri bahkan tahun 1848, kurang lebih udah 170-an tahun, ya kita udah lewati masa-masa krisis dan perusahaan ini tetap kokoh, bahkan diprediksi 100 tahun ke depan akan tetap bertahan. Ya, aset kita 76,3 triliun, pendapatan premi 23,7 triliun, pembayaran klaim, ya klaim tahun kemarin kita udah bayarkan 12,8 triliun. Dana kelolaan 70,2 triliun. Risk-based capital ini adalah syarat pemerintah untuk sebuah perusahaan asuransi, yaitu minimum 120%. Nah, kita memiliki 549%, jadi 4 kali dari syarat minimum. Oke, Bapak Ibu, ini aja yang saya dapat kasih informasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak Ibu pun bisa mengambil keputusan untuk merencanakan keuangan yang kokoh, ya. Bapak Ibu untuk pengen tahu hitungannya, Bapak Ibu tinggal hubungin saya baik WA maupun telepon ke nomor 081254034255, ya. Bapak Ibu juga bisa email ke saya, ya langsung, dan saya akan hitungkan secara detail dan saya akan jelasinnya bagaimana program ini, bagaimana manfaatnya, saya akan jelasin lebih detail. Itu aja, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Salam sehat.